Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahma. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 210103020014. Video ini dibuat sebagai tugas ulangan akhir semester dari Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Tugas yang diberikan adalah membuat video pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang diangkat adalah puisi rakyat. Tujuan video ini dibuat agar kalian mengetahui apa arti pantun, syair, dan gurindam. Dan saya akan memberikan contoh tentang pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk mengenal dan memahami puisi rakyat. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya. Melalui kesastraan lama kita dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesastraan kita memiliki warisan tertentu berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya karena merupakan hasil turun-temurun, berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Apakah kamu tahu apa itu pantun? Pengertian pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawa, pantun bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di daerah Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu mendidik sambil menghibur. Melalui pantun kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir, menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung atau memberi nasihat. Ini bukan orang tua tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasehati orang secara tidak langsung agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Berikut ini adalah contoh dari pantun. Yang pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Baris yang pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun. Sampiran, air surut memungut bayam. Sampiran, sayur diisi dalam kantung. Isi, jangan diikuti tabiat ayam, jangan meniru perilaku seperti ayam. Isi, bertelur sebiji riuh sekampung yang mengumbar kebaikan atau prestasi yang baru dilakukan. Jadi jangan mengumbar kebaikan dan prestasi yang baru saja dilakukan untuk memperoleh pujian. Pantun kedua, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau Anda ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Baris yang pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun. Jadi jangan malas untuk belajar karena ketekunan dapat menuju kesuksesan. Ciri-ciri pantun: yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris lirik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 20 suku kata. Yang ketiga, rima akhir tetap baris adalah AB-AB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Pengertian syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia yang dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab
yaitu syair atau syukur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syukur berkembang menjadi syair yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangan, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Mansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Ciri-ciri syair: yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-12 buku bersajak a. Semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa hiasan. Hiasan adalah kata yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Kata hiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Berikut ini adalah contoh dari syair. Syair perahu: inilah gerangan suatu mahda mengarang syair terlalu indah, membetul di jalan tempat berpindah, di sanalah tiket diperbetuli sudah. Wahai muda, kenal dirimu, lelah perahu tamal hidupmu, tiada berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu. Hai muda Arif Budiman, hasil kemudi dengan pedoman alat perahumu, juga kerjakan itu dalam membetuli insan. Perteguh juga alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengaruh tamul di situ, supaya laju perahumu itu sudahlah hasil kayu dan anyar. Angkatlah pula sauh dan layar, pada beras bekal jantanlah, taksir niscaya sempurna jalan yang kabir. Pengertian gurindam: gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa Indonesia yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Contoh dari gurindam: jika hendak mengenal orang yang baik, pasti lihatlah ketika bertemu dengan orang ramai. Sehari olehmu akan sahabat, boleh dijadikan obat. Sehari olehmu akan guru, boleh tahu tiap seteru. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ciri-ciri gurindam: yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak a, b, c, dan seterusnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Perbedaan pantun syair dan gurindam: aspek tujuan: pantun menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Syair menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Gurindam untuk menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Perbedaan pantun syair dan gurindam secara struktur isi. Pantun satu bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Teks pantun berbentuk bait-bait. Ada keterlibatan isi baris pertama dan kedua. Ada keterkaitan isi baris ketiga dan keempat. Syair satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide, tidak ada sampiran maupun isi seperti pantun. Syair perlu dilakukan untuk menentukan kemudian perbedaan pantun syair dan gurindam. Gurindam satu bait terdiri dari 2 baris. Bait pertama merupakan sebab atau persoalan.
merupakan akibat atau penyelesaian isi terletak di larik kedua. Perbedaan pantun syair dan gurindam. Ciri teks pantun bersajak ABAB terdiri dari 8 sampai 12 kata. Pilihan katanya padat, singkat, dan jelas. Syair bersajak AAAA terdiri dari 8 sampai 12 kata. Gurindam bersajak AA terdiri dari 10 sampai 40 suku kata. Perbedaan pantun syair dan gurindam. Ciri bahasa pantun bahasanya singkat, padat, dan jelas. Bahasa campuran. Syair menggunakan bahasa kiasan, bahasanya harus sama. Persamaan pantun dan syair. Yang pertama terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Yang kedua terikat oleh rima. Yang ketiga tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, pantun dan syair adalah puisi lama. Persamaan syair dan gurindam. Yang pertama terikat oleh rima, yang kedua baris yang merupakan kesatuannya putus, yang ketiga merupakan puisi lama. Persamaan pantun syair dan gurindam. Yang pertama, pantun syair dan gurindam merupakan puisi lama. Yang kedua, tujuannya untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.